Baik, sekarang kita masuk ke segmen kita yang terakhir ya. Setelah kita mendefinisikan konvolusi, kita akan lihat sifat-sifat. Senang sekali kalau sudah bisa belajar sifat, kita langsung punya insting apa yang akan terjadi kalau sinyal itu dikonvolusi. Nah, kita definisikan dua macam konvolusi. Biasanya textbook itu langsung masuk definisi konvolusi. Kita sudah tahu ya, ini datang dari mana sekarang ya. Bahwa konvolusi datang dari mana kita sudah tahu. Nah, by definition seperti ini. Jadi kalau kita tukar tempatnya, berarti ini tukar tempat. Oke. Jadi perhatikan kalau ini X di sebelah kiri, berarti ini akan XK-nya sebelah kiri. Nah, sekarang ini tidak keluar di sini, berlaku bahwa hukum komutatif. Ya. Sifat-sifat ini harus Anda bisa buktikan ya. Pergi ke persamaan itu dan coba buktikan bahwa berlaku konvolusi antara Xn dengan Hn sama dengan konvolusi dari Hn dengan Xn. Jadi seperti 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1, kira-kira begitu ya. Tidak selalu di dunia ini berlaku seperti itu ya. Tapi untuk kasus kita ini kebetulan dia berlaku konvolusi antara Xn dengan Hn sama dengan konvolusi Hn dengan Xn. Tinggal gampang-gampangnya kita lebih mudah yang mana? XK atau HK yang di kiri, begitu ya. Karena HK itu akan terkait dengan sigmanya. Ya. Nah, kemudian berlaku juga hukum asosiatif. Kalau saya melakukan ini, saya konvolusi ini dulu, baru hasilnya saya konvolusi dengan ini, ternyata menghasilkan hasil yang sama dengan kalau saya konvolusikan ini dulu, baru saya konvolusikan hasilnya dengan ini. Ternyata sama. Berlaku hukum asosiatif. Dari mana Anda pergi ke definisi yang tadi, kemudian coba perlihatkan dia berlaku atau tidak. Yang ketiga, berlaku hukum distributif. Jadi Xn konvolusi dengan penjumlahan dua sinyal itu sama dengan penjumlahan dari konvolusi masing-masing. Ya, jadi konvolusi dari dua sinyal, dua sinyal dijumlah dan konvolusi dengan sinyal ketiga sama dengan jumlah dari masing-masing. Again, dari mana ini? Anda tinggal ambil aljabarnya, kemudian Anda turunkan sendiri dari sigma itu, perlihatkan dia sama. Ya, nah, buat kita bukan penurunannya yang penting, tapi penggunaannya dalam kasus-kasus perhitungan ini sangat menolong ya. Kita ambil contoh misalnya. Diketahui sebuah sistem kausal. Kausal itu artinya kalau saya masukkan input sekarang, maka outputnya adalah mesti tidak bergantung dari input yang sebelumnya. Itu tandanya itu bahwa impuls respon saya itu tidak mengandung Hn yang dimana N-nya negatif. Oke. Ini datang dari mana? Karena kita perhatikan ini kan konvolusinya seperti ini. Yn sama ini konvolusi. Ini ignore aja dulu yang ini. Nah, kalau dia konvolusi output berarti Y0 ini hanya boleh bergantung dari Xn kurang K di mana K-nya positif. Setuju tidak? Ya, K-nya positif. Nah, kalau K-nya positif, berarti ini harus bernilai 0 untuk K-nya yang negatif. Baru dia memenuhi kausal. Saya ulang lagi ya logikanya ya. Logikanya begini, mengatakan kalau dia kausal berarti output saya yang N sama dengan 0 hanya boleh bergantung pada Xn yang 0 dan N negatif. Yang dalam kurung ini negatif, bukan? Kalau N sama dengan 0 berarti ini akan minus K. Oke? Berarti untuk HK yang K-nya negatif, sebab kalau K-nya negatif ini akan menjadi kurang-kurang jadi positif ya. Jadi untuk HK yang negatif dia harus bernilai 0. HK untuk K yang negatif harus bernilai 0 supaya persamaan ini tidak bergantung dari
X yang di dalamnya ini positif. Nama juga konvolusi, pasti bingung gitu. Ya, oke, ada yang ngangguk, yang nggak ngangguk nanya ke yang ngangguk aja gimana ya. Jadi pada prinsipnya bahwa untuk sistem kausal maka Hn itu harus bernilai 0 untuk N negatif. Itu prinsipnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu dia bernilai 0, maka dari persamaan ini sigma ini kita nggak perlu hitung dari minus tak terhingga, cukup dari 0. Bukan? Karena untuk yang tak terhingga term ini 0 semua soal penjumlahan ini ya. Sehingga dia dari 0 sampai tak terhingga sehingga berlaku ini. Nah, sekarang saya pasang seperti ini dari tak terhingga, tapi kita perhatikan bahwa kalau N sama dengan 0, maka ini bergerak dari 0 sampai tak terhingga, tapi akan tiba di tempat tertentu. Kalau K ini naik terus ya, kalau K ini naik terus, maka ini akan tiba di situasi di mana kita bisa sangat negatif. Nah, kalau saya tukar tempat, maka saya bisa tulis ini menjadi K minus ini sampai N, XK H kurang N. Karena kita tidak akan memerlukan K yang nanti begitu. Baru kita perlu K yang sebelumnya. Jadi saya bisa putar ini, Anda bayangkan saja, coba-coba dihitung ya, bahwa kita melakukan ini. Jadi khusus untuk kausal, sinyal kausal, maka kita tidak perlu dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, kita cukup pakai ini, atau kita pakai ini, salah satu. Ya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Oke? Lebih enak pakai mana? Pakai yang pertama, kedua, ketiga, jelas yang pertama kita nggak suka gitu, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Yang kedua, kita tidak begitu senang karena ini sampai tak terhingga. Jadi cuma kasus tertentu kita bisa hitung. Kalau yang ini yang kita juga bermasalah sebetulnya ya. Tapi kita cek nanti X itu ada berapa panjangnya. Kalau X-nya durasi terbatas, ini enak kita bisa terbatas juga. Tapi kita stop sampai sini ya. Dan jika input terhadap sistem ini bersifat kausal, inputnya juga kausal ya. Xn itu mulai dari 0 sampai N, maka yang ini tidak punya nilai untuk K negatif, sehingga kita punya persamaan ini. Oke. Jadi, kalau dia kausal, hanya berlaku ini sistemnya. Kalau inputnya juga kausal, maka berlaku sampai ini. Nah, ini enak sekali, karena ini dari 0 sampai N. Dalam praktek kita akan banyak pakai yang ini. Dalam praktek kita akan banyak pakai yang itu. Karena dalam praktek sinyal kita juga kausal. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh soal, bagi ini slide kita yang terakhir. Diketahui sinyal input UN. Jadi 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian diketahui HN itu sama dengan A pangkat NUN. Oke, Anda memvisualisasikan seperti apa? Ini kausal atau bukan? Kausal, karena untuk N negatif, UN-nya itu sama dengan 0, bukan? Kalau N sama dengan 0, otomatis term ini dikalikan jadi 0. Berarti dia kausal. Dia FIR atau IIR ya? FIR dia itu atau IIR? IIR ya, karena ini tuh sampai N tak terhingga masih ada nilainya begitu. Dia baru 0 di N tak terhingga soal. Ya. Nah, cari YN. Karena sistem kausal, maka YN sama ini sehingga berlaku ini. Oke. Kemudian kita pasang HK itu seperti ini. HK itu berarti ini. UK. Kemudian ini kan XN kurang K. XN UN berarti N kurang K. Oke. Nah, kemudian kita argue bahwa ini akan bernilai 0. Kita bisa coret ini hilang. Kenapa? Karena begitu N, K itu menuju N, ya, K menuju N, maka N kurang N sama dengan 0. Kalau dengan demikian, ini akan bernilai 1 ya, pada posisi-posisi yang dari 0 sampai N.
Di luar itu dia bernilai 0. Sehingga ini bisa dicoret. Oke, karena dia bernilai 1. Kemudian ini AK, berarti saya urap menjadi A0 tambah 1 tambah 2 sampai AN. Ya, setuju ya? Nggak masalah ini. Nah, ini ternyata sama dengan ini. Datang dari mana? Kira-kira ini ada trik ya. Misalnya A0 tambah A1 tambah sama dengan A pangkat N. Oke. Nah, ini sendiri sama dengan kalau saya lakukan A0 tambah A1 tambah AN tambah AN plus 1 dikurangi AN plus 1. Bisa ya? Ini cuma akal-akalannya, tambah dikurangi lagi. Tapi perhatikan bahwa ini A0 ditambah A kali A0 yang ini ya, tambah AN dikurang AN plus 1 ya. Jadi yang ini identik dengan ini gitu. Setuju ya? Jadi kemudian ini kan sama dengan. Jadi ini ternyata sama dengan ini ditambah ini tambah ini tambah ini. Jadi yang kotak ini sama dengan yang kotak ini ya, 17 sana. Kita mundur ke sana, berarti kali 1 kurang A sama dengan A0 dikurangi AN plus 1 ya. Kan pindah sana ya. Kemudian ini pindah ke bawah jadi 1 kurang A. Jadi ini sama dengan ini. Karena ini sama dengan 1 kan, apakah 0 1. Ya. Jadi itu cuma trik. Nah, dengan demikian kalau inputnya ini, sistem punya impulse response ini, maka outputnya adalah ini. Kira-kira gitu, ya. Oke. Kita sudah belajar hari ini apa? Banyak sekali seperti yang kita belajar hari ini ya. Kita sudah belajar tentang sinyal dan sistem di domain discrete. Kemudian kita sudah belajar jenis-jenis yang primitif, dan pada modul yang kedua kita sudah lihat betapa ya kalau kita sudah punya elemen-elemennya, maka kita bisa memproses itu dengan teknik konvolusi. Kemudian kita sudah belajar bagaimana prinsip konvolusi itu bisa kita gunakan untuk menghitung output bila kita tahu input dan impulse response. Oke. Jadi pastikan kita pergi ke website, kita download lagi soal-soal, belajar di sana. Dan kalau saudara-saudara yang di kelas jauh juga ingin timbrung, silahkan. Di dalam website itu ada forum. Jangan lupa di dalam forum itu, kalau ada yang tidak Anda mengerti, Anda bisa tanya di forum itu. Dan saya mengundang mahasiswa yang mengerti menjawab juga lewat forum itu, begitu ya. Tidak harus dijawab oleh saya atau oleh asisten. Kita create komunitas untuk belajar bersama-sama. Baik, senang sekali hari ini kita bisa bergabung kelas jauh. Kita akan kembali lagi pada modul kita berikutnya di hari Kamis jam 11. Sampai ketemu pada hari Kamis jam 11. Selamat siang.